Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dambiri Story. Tentunya masih bersama Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Anak Iblis bagian 3. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar mingpuring angkala karena marti siwi. Iqbal nyerocos sambil terus menggosok toilet, namun ranting tidak menimpalinya. Ia memperhatikan Iqbal yang sedang sibuk menggosok toilet. "Nama kamu siapa?" "Ranting." "Ranting?" Lucu banget namanya. Iqbal menoleh ke wajah Ranting. Tawa Iqbal berhenti saat melihat wajah Ranting datar dan terkesan tidak menyukai guyonan itu. "Hai Ranting, kamu udah makan?" Seorang anak perempuan menyapa Ranting dari belakang. Dia Yunisa yang juga membersihkan toilet barusan. "Tadi hanya sedikit." "Nih, aku punya roti." "Wah, mau dong." Iqbal keluar dari toilet, ia menyeka keringatnya. "Aku juga mau dong." Dari pintu toilet lainnya muncul Faula. Yunisa merogoh kantong roknya. Tenang, aku punya banyak kok." "Dari mana?" tanya Iqbal. "Pas tadi bersih-bersih kamar Bu Hida, aku curi aja roti-roti ini. Soalnya aku lapar banget. Makanan di dapur umum udah habis," ucap Yunisa. Ketika mereka asik memakan roti, tiba-tiba saja Bu Hida muncul sambil memanggil nama Ranting dengan nada tinggi. Ia melihat bungkus roti yang berserakan di lantai dan tahu betul itu adalah roti miliknya karena ia beli di toko roti yang ternama. Wah, pantas saja roti ibu itu sering hilang. Siapa yang berani mencurinya, ha? Ngaku!" Roti yang ada di mulut mereka belum selesai dikunyah, mereka semua tertunduk. "Ayo ngaku, atau ibu kurung kalian semua di toilet ini selama 3 hari. Mau?" Ragu-ragu lengan mungil Yunisa terangkat. "Anak sialan!" Ranting terpejam saat Bu Hida mengayunkan lengannya ke wajah Yunisa. Dan ketika Ranting membuka matanya, Yunisa sudah terkapar di lantai yang basah. Darah mengucur dari hidungnya dan seketika ia tewas mengenaskan. Kematian Yunisa membuat heboh panti asuhan. Sampai-sampai Pak Manto, ketua yayasan, panik atas kejadian ini. Liciknya Bu Hida mengancam setiap anak yang menyaksikan kejadian itu. Mereka dipaksa tutup mulut dan memberikan kesaksian palsu kalau kematian Yunisa murni kecelakaan. Namun sayangnya, saat anak-anak itu ditanyai kepala yayasan, Ranting malah menunjuk wajah Bu Hida. "Dia pembunuhnya," kata Ranting. Setelah Ranting menuduh Bu Hida sebagai pelaku pembunuhan, Pak Manto mengajak bicara empat mata dengan Bu Hida. Jenazah Yunisa sudah dikuburkan tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu. Ini bukan soal keadilan. Pak Manto sudah mencurigai kalau ada tindak kekerasan terhadap Yunisa. Dan kalau sampai masyarakat tahu, panti asuhannya tidak akan mendapatkan donasi lagi. Bahkan lebih buruknya bisa saja ditutup. "Apa benar kamu pembunuhnya?" "Tidak kok Pak." Pak Manto menghela nafas. "Bu Hida, aku tidak akan melaporkanmu ke polisi. Sudah mengaku saja."
Dengan wajah cemas ia mengangguk. Aku tidak sengaja, Pak. Sudah Pak Manto duga pasti ini pembunuhan. Ia harus menjaga agar kasus ini tidak bocor keluar. Lelaki itu juga tidak tega kalau harus melaporkan Bu Hida ke polisi. Bukan karena Bu Hida sudah lama kerja di panti, tapi wanita itu masih ada hubungan saudara dengan Pak Manto. Jangan kamu ulangi lagi ya. Kalau kasus ini sampai bocor keluar, bisa jelek citra panti asuhan kita, ujar Pak Manto. Ia kemudian mengusap rambutnya yang sudah beruban. Bu Hida mengangguk dan meminta maaf. Wanita itu tidak dilaporkan ke polisi dan ia sekarang menaruh dendam pada Ranting. Malam itu juga ia mendatangi gudang sempit tempat Ranting tidur. Ranting diseret paksa masuk ke toilet yang pengap dan juga bau. Itu toilet tempo hari yang dibersihkan oleh Ranting. Saat Ranting diseret, Iqbal dan Faula mengintip dari jendela kamarnya dengan penuh kecemasan. Jangan kurung aku, teriak Ranting sambil meronta-ronta. Bu Hida akan menyiksanya terlebih dahulu sebelum Ranting dikurung di dalam toilet bau itu. Tubuhnya dihempaskan, Ranting tersungkur ke lantai yang basah dan kotor. Lengannya kemudian ditarik paksa, rambutnya dijambak, dan kepalanya dimasukkan ke dalam ember berisi air. Tubuh Ranting meronta, ia kehilangan nafas. Kemudian Bu Hida mengangkat kembali kepalanya. Wajah Ranting sudah pucat, ia batuk-batuk. Dasar anak setan! Wanita itu memasukkan kembali kepala Ranting ke dalam ember. Dan tiba-tiba kedua lengan Bu Hida lemas, matanya melotot, suaranya tertahan di tenggorokan. Sebuah pisau yang panjangnya sejengkal orang dewasa tertancap di leher Bu Hida. Darah menetes perlahan, ia kemudian ambruk. Ranting terkejut saat melihat Intan berdiri di hadapannya sambil tersenyum. Kamu udah makan? Tanya Intan. Ranting masih mengatur nafasnya yang sempat sesak, matanya sembab dan hidungnya merah. Kedua kaki Ranting basah oleh darah yang semakin lama semakin banyak mengalir dari leher Bu Hida. Belum, jawab Ranting sambil mengusap wajahnya. Tubuhnya bergetar ketakutan melihat mayat Bu Hida yang terkapar mengenaskan. Intan kemudian membantu Ranting untuk berdiri. Ia juga mengguyurkan air ke kedua kaki Ranting yang berlumuran darah. Sesekali Ranting menoleh ke mayat Bu Hida. Ia tidak menyangka kalau Intan benar-benar membunuh wanita itu. Kamu jangan khawatir. Bu Hida tidak pantas hidup. Dia akan tenang di neraka, kata Intan. Ia sadar kalau Ranting sedang ketakutan. Setelah kaki Ranting bersih, Intan menuntun lengannya dan mereka berdua keluar dari toilet itu. Intan ikut masuk ke dalam gudang Ranting. Di sana mereka berdua duduk di atas kasur butut sambil memakan roti yang Intan curi dari kamar Bu Hida. Tiba-tiba mata Intan menangkap sesuatu yang menarik. Itu boneka kesayangan Ranting. Bonekanya bagus. Iya, dibelikan bapakku. Intan mengangguk, mulutnya sibuk mengunyah. Kamu tahu, kamu itu adikku. Ranting mengerutkan dahinya. Gak mungkin aku punya kakak. Aku ini anak satu-satunya. Bukan. Maksudku dari ibu gaib kita. Ranting semakin tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan Intan. Aku juga lahir dari pohon kemenyan kok, kata Intan sambil menatap wajah Ranting yang kebingungan. Tadi aku disuruh ibu kita buat bunuh Bu Hida. Sesaat kemudian
Terdengar suara gaduh di atas platform disambut tawa cekikikan seorang wanita. "Nah, itu ibu. Dia datang." Ranting mendongak dan terkejut bukan main dengan apa yang dilihatnya. "Jangan takut. Itu ibu yang selalu menjaga kita." Sesosok kuntilanak muncul, rambutnya tergerai hingga menyentuh lantai. Ranting ketakutan yang memegangi lengan Intan, anak itu kemudian berdiri melepas genggaman Ranting. Ia menghampiri sosok kuntilanak itu lalu memeluknya, sedangkan Ranting meringsut ke pojokan sambil memeluk boneka. Sosok itu sangat menakutkan baginya. Dari luar terdengar teriakan seseorang. Pasti sudah ada yang menemukan mayat Bu Hida. Ranting beranjak dari gudang itu untuk melihatnya. Ada kerumunan orang di pintu toilet. Mayat Bu Hida digotong. Di sana tampak Pak Manto yang sedang sibuk menelepon. Mungkin dia sedang menelpon polisi. Sesaat kemudian, Intan menyentuh pundak Ranting membuat Ranting terkejut. "Aku akan mengaku." "Jangan," ucap Ranting. Intan malah berjalan ke tengah kerumunan. Ia menarik lengan Pak Manto dan membisikkannya kalau dialah pelaku pembunuhan itu. Mendengar pernyataan Intan, Pak Manto jelas terkejut. Ia langsung membawa Intan ke dalam kantor untuk ditanyai kronologi kejadiannya. Semua Intan ceritakan dengan jujur dan tidak ada yang dikarang. Ranting juga dipanggil ke dalam kantor. Ia mengaku kalau sudah disiksa oleh Bu Hida karena telah menuduhnya sebagai pembunuh. Intan dibawa ke rumah sakit jiwa. Ia diduga punya kelainan jiwa hingga nekat membunuh Bu Hida. Tapi penderitaan panti asuhan itu belum usai. Di sana bukan saja Bu Hida yang kejam kepada anak-anak. Beberapa pengasuh juga berperilaku kasar dan bahkan tidak jarang memukul anak-anak. Salah satunya Pak Dery. Dia pengasuh gedung pantai Blok A. Ada 10 kamar di sana yang menjadi tanggung jawabnya. Ranting sering melihat Pak Dery memukul anak-anak. Hal itu membuatnya sangat marah pada Pak Dery. Maka saat Pak Dery sedang tidur siang di kamarnya, Ranting mengendap-endap masuk. Di tangannya ada sebuah obeng yang ia curi dari gudang. Ranting ingin meniru keberanian Intan saat membunuh Bu Hida. Sekarang lelaki berumur 40 tahun yang suka memukul anak-anak itu sudah ada di hadapan Ranting. Ia tinggal menusukkan obeng itu ke leher Pak Dery. Awalnya Ranting ragu dan takut saat hendak membunuhnya, tapi ia tetap memberanikan diri. Obeng itu ia hujamkan tepat di atas tenggorokan Pak Dery, membuat lelaki itu tidak bisa berteriak. Matanya melotot. Ia bangkit dari tidurnya dan terhuyung-huyung menabrak apapun yang ada di hadapannya. Darah mengalir dari lubang leher. Ia kejang-kejang kehilangan pernapasan. Tubuhnya berdebam ke lantai dan tewas seketika. Nafas Ranting terengah-engah, keringat mengucur dari wajahnya. Yang masih tidak percaya kalau telah berhasil membunuh Pak Dery. Setelah itu obeng di leher Pak Dery ia cabut. Ranting beranjak ke kamar mandi yang kebetulan ada di dalam ruangan. Obeng yang masih berlumuran darah ia cuci, tangannya gemetar. Sebisa mungkin ia tidak mau aksinya terbongkar. Masih ada beberapa orang di panti asuhan yang ingin ia bunuh. Kemudian keesokan paginya, tidak ada yang mengendu siapa pelaku pembunuhan itu. Para pengasuh panti mulai resah. Mereka ketakutan, bahkan ada juga yang sudah mengundurkan diri karena takut menjadi korban pembunuhan. Termasuk 2 orang target Ranting. Mereka sudah tidak mau kerja lagi di sana. Untungnya masih 1 orang yang ingin Ranting bunuh. Dia adalah Pak Manto, ketua yayasan. Ranting marah karena Bu Hida tidak diadili usai membunuh temannya. Ranting dipindahkan dari gudang ke kamar yang lebih layak. Ia juga sudah mulai bersekolah. Tidak ada sekolah khusus untuk anak-anak yatim. Mereka bergabung dengan SD yang letaknya tidak jauh.
mungkin hanya selemparan batu dari gerbang asmara panti asuhan. Di sekolah itu Ranting berbeda dengan anak-anak lainnya. Kecerdasannya melampaui anak seusianya. Dia bahkan sudah bisa membaca dan menulis sebelum diajarkan oleh gurunya. Para guru di sana memakluminya. Mereka mengira ada yang mengajarkan Ranting di panti. Padahal kenyataannya Ranting tidak pernah belajar pada siapapun. Ia pintar di segala bidang, termasuk berhitung. Rantinglah yang paling pandai. Semua soal di papan tulis pasti yang maju ke depan kelas untuk menyelesaikannya adalah Ranting. Sampai-sampai guru tidak mengizinkan Ranting lagi untuk maju agar memberikan kesempatan pada siswa lainnya. Belakangan ini Ranting masih mencari cara untuk membunuh Pak Manto. Lelaki itu tidak tinggal di kompleks panti asuhan, melainkan terpisah. Rumahnya cukup jauh. Setiap habis kunjungan ke panti, Ranting melihat kalau laju mobil Pak Manto ke arah timur. Tidak kuat rasanya Ranting ingin sekali menghabisi lelaki itu. Ranting, Ranting. Bu Hida membuyarkan lamunan Ranting. Ini masih jam pelajaran, tapi pikiran Ranting merayap kemana-mana. Coba kamu kerjakan soal di papan tulis, pinta Budila guru matematika. Ia sudah beberapa kali meminta murid lain mengerjakan soal, tapi semuanya salah. Sengaja Ranting diminta mengerjakannya, sebab Budila melihat anak itu selalu melamun di pagi hari. Ada 20 murid di kelas itu. Ranting duduk di bangku paling belakang. Ranting melangkah maju, ia mencomot sebatang kapur yang tinggal setengah dari tangan Bu Ida. Di papan tulis ada sebuah soal sederhana tentang pengurangan. Dengan mudah Ranting menyelesaikannya. Budila menganggukkan kepala saat melihat jawaban Ranting. Wah, bagus. Tepuk tangan buat Ranting dong, kata Budila sambil tersenyum. Ranting diminta kembali ke tempat duduknya, namun tiba-tiba ia mendengar suara menggema di kepalanya. Ranting. Itu suara seorang wanita. Tidak lama berselang perutnya mual, seperti ada sesuatu yang memaksa untuk keluar. Ia menutup mulutnya dengan telapak tangan kanan. Ia lalu lari keluar kelas menuju toilet sekolah. Ranting, kamu kenapa nak? Tanya Budila sesaat sebelum Ranting pergi. Ia mengunci pintu toilet, wajahnya merah dan berkeringat. Perutnya terasa sangat mual, tapi belum ada apapun yang keluar dari perutnya. Ranting meraba perutnya hingga menyentuh sesuatu yang terasa aneh. Seperti ada butiran batu sebesar bola bekel di dalam perutnya. Ranting panik. Ia lalu memijat perutnya dengan sekuat tenaga. Ia mencoba untuk mengeluarkan batu-batu itu. Dari luar terdengar suara Budila memanggil namanya. Perempuan itu mengetuk-ngetuk pintu toilet. Ranting, Ranting, kamu sakit ya nak? Ranting, buka pintunya nak. Namun Ranting tidak menjawab. Akhirnya ia muntah. Namun yang keluar bukan makanan atau cairan, tapi malah batu-batu kemenyan. Ranting heran. Kenapa ia memuntahkan batu-batu kemenyan? Ia lalu membuang bebatuan itu ke dalam tong sampah di sudut ruangan toilet. Ranting baik-baik aja kok Bu, jawab Ranting sambil membasuh wajahnya. Ia menghadap cermin kecil di dinding, namun ia kemudian sangat terkejut. Ada sosok kuntilanak di belakangnya. Ibu, ucap Ranting. Pagi itu mobil Pak Manto memasuki halaman panti. Ranting melihatnya dari kejauhan. Raut wajahnya seketika marah. Ranting masih ingat kejadian yang menewaskan temannya itu. Setelah Pak Manto beranjak pergi dari mobilnya, Ranting buru-buru berlari mendekati mobil itu. Ia mencoba membuka pintu mobil Pak Manto. Seketika wajah Ranting sumringah lantaran pintu mobil itu lupa dikunci. Sebelum pintu terkunci otomatis, Ranting sudah berada di dalam.
Ia berbaring di bawah kursi barisan kedua. Sesaat kemudian suara cekrek terdengar, tanda pintu sudah terkunci. Sekitar 2 jam Pak Manto akhirnya kembali ke mobil. Ia tidak mencurigai apapun. Ia menyalakan mesin mobil dan pergi dari halaman panti. Di perjalanan sebuah radio dinyalakan yang mendengar musik dangdut kesukaannya. Sesekali kepalanya mengangguk-angguk dan menirukan sang vokalis bernyanyi. Mobil yang ia kemudikan melintasi pertokohan lalu masuk ke perkebunan. Jalanan semakin menanjak. Sekarang Pak Manto dapat melihat pemukiman warga dari sana. Ia sedang berada di perbukitan. Jalanannya sepi, namun ia tetap mengemudi dengan kecepatan stabil. Tepat di sebuah tikungan jalan, tiba-tiba ranting muncul dari kursi belakang. Hal itu membuat Pak Manto terkejut. Ranting loncat ke arah Pak Manto. Anak itu menutup pandangan Pak Manto dengan tubuhnya yang mungil. Mobil oleng, lajunya tidak beraturan. Tidak lama mobil itu akhirnya menabrak trotoar di tikungan. Naas, mobil itu pun terjerambab masuk ke dalam jurang. Bukit itu sangat tinggi. Butuh waktu beberapa detik agar mobil menyentuh permukaan jurang yang penuh bebatuan. Selama mobil itu mengudara, Ranting sempat melihat wajah Pak Manto yang sangat ketakutan. Sementara Ranting sendiri malah tertawa kecil sambil menyentuh wajah Pak Manto. Mobil terjun menghantam bebatuan dan meledak begitu saja. Api menyembur ke langit, asap membumbung. Mobil itu hangus terbakar. Mendengar suara ledakan, warga di sekitaran bukit langsung menyerbu di lokasi kejadian. Kecelakaan itu malah jadi tontonan menarik. Kemudian dari dalam kobaran api itu Ranting keluar. Bajunya compang-camping, sebagian hangus terbakar. Wajahnya hitam kena kepulan asap. Dia keluar sambil tersenyum puas. "Lihat, dia masih hidup. Ajaib!" Semua warga heran melihat kejadian itu. 1 bulan kemudian, "Dia anak yang paling pintar di sini." Seorang perempuan pengasuh panti menyentuh pundak Ranting. "Halo, nama kamu siapa?" tanya seorang wanita berpakaian seperti sosialita. Rambut wanita itu sebahu, jari manis di sebelah kanannya mengenakan cincin berlian. Dari perawakannya jelas wanita itu keturunan Tionghoa. "Ranting." Senyumnya mengembang, wanita itu mengelus rambut Ranting. "Wah, bonekanya bagus ya." "Iya, ini pemberian orang tuaku dulu." Perlahan dan ragu-ragu Ranting menyentuh wajah wanita itu. "Kamu mirip dengan ibuku." Wanita itu menghela nafas. Ia lalu mengajak suaminya dan pengasuh panti untuk diskusi. "Aku mau adopsi Ranting, Pak." Suami wanita itu tersenyum, begitupun pengurus panti. Jauh dari panti asuhan Bening Kasih, Intan menjadi masalah di rumah sakit jiwa. Ia kerap mencelakai orang-orang yang tidak disukainya. Bahkan tanpa ada yang tahu, suster yang merawatnya dengan penuh kebencian telah Intan bunuh. Intan telah meracuninya menggunakan pembersih kloset. Dengan pintar ia merekayasa seolah-olah itu adalah bunuh diri. Intan dan Ranting sama-sama terlahir dari batang pohon kemenyan. Dan mereka punya ibu gaib, yaitu kuntilanak. Mereka selalu diawasi dan dilindungi kemanapun mereka pergi. Sekian, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Saya Damiri, sampai bertemu dengan saya di cerita-cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.